Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Adik-adikku yang saya banggakan, anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang salat jamaah dan salat qashar yang telah Pak Guru jelaskan minggu lalu, memberikan gambaran bahwa hari ini kita akan belajar tentang salat jamaah dan salat qashar. Bagaimana kabar anak-anakku? Ya, alhamdulillah sehat semua. Ya, oleh karena itu, marilah kita sama-sama sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa, dan doa dipimpin oleh Pak Guru sendiri. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabi wa rasuli, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adik-adikku, selanjutnya Pak Guru akan membagi kelompok yang seperti biasa, belum ada perubahan untuk kelompoknya. Silakan untuk mengambil posisinya. Ya. Ya, perhatikan adik-adikku, dalam pembelajaran salat jamaah dan salat qashar ini, adapun tujuan yang kita akan capai pada pembelajaran ini, yang pertama adalah kalian harus bisa, atau adikku bisa membiasakan diri menjalankan salat jamaah dan salat qashar. Yang kedua adalah menunjukkan perilaku disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan salat jamaah dan salat qashar. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan apa pengertian salat jamaah dan apa pengertian salat qashar. Adik-adikku, ya Pak Guru akan memberikan bahan ajar. Ya, kalian lihat saja di modul kalian tentang apa pengertian salat jamaah, tentang bagaimana kalian bisa membiasakan diri dalam menjalankan salat jamaah dan salat qashar. Nanti kalian sendiri lihat saja di modul. Ya, Pak Guru persilahkan, silakan dibuka modulnya. Kemudian adik-adikku, ya, Pak Guru sedikit memberikan gambaran tentang apa pengertian salat jamaah dan pengertian salat qashar. Adik-adikku, dalam Islam banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita dalam rangka beribadah kepada Allah. Salah satunya adalah dengan menjalankan salat jamaah dan salat qashar. Artinya, betapa pentingnya salat jamaah dan betapa pentingnya tentang salat, betapa pentingnya salat, sehingga Allah memberikan kemudahan kita untuk tidak boleh sama sekali meninggalkan salat walaupun dalam keadaan apapun. Salah satu keringanan atau rukhsah yang Allah berikan tentang salat ini, satu wajib itu adalah tentang salat jamaah dan salat qashar. Selanjutnya adik-adikku, apa pengertian salat jamaah? Nah, salat jamaah adalah salat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan dalam satu waktu. Jadi salat jamaah adalah salat fardu yang dikumpulkan atau dikerjakan pada satu waktu. Tidak semua salat bisa dijamak. Tidak
Artinya jamak ini adalah penggabungan dari dua sholat yang digabung dilaksanakan pada satu waktu. Contohnya adik-adik adalah salat zuhur dengan salat asar. Kemudian salat maghrib dengan salat isya. Ya, kemudian salat jamak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Kemudian apa pengertian salat jamak takdim? Salat jamak takdim adalah salat jamak atau salat yang antara maghrib dan isya atau zuhur dan asar dilaksanakan pada awal sholat. Misalnya zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Sedangkan jamak takhir salat yang dikerjakan ketika pada akhir waktu. Misalnya sholat zuhur dan salat asar dikerjakan pada waktu asar. Sampai di sini adik-adik paham tentang pengertian salat jamak, baik jamak takdim dan jamak takhir? Ya, kalau sudah paham, maka Pak Guru akan menjelaskan tentang apa itu salat qasar. Adik-adik perlu ketahui, tidak semua salat fardu itu bisa diqasar. Apa pengertian dari qasar? Qasar adalah dari bahasanya adalah meringkas. Dari salat yang jumlah rakaat, apa yang diringkas adalah jumlah rakaatnya. Dari rakaat yang 4, misalnya salat zuhur, diringkas menjadi 2 rakaat. Salat apa yang bisa diringkas? Itu hanya 3 salat fardu, yaitu salat zuhur, salat asar, dan salat isya. Kemudian untuk maghrib dan subuh itu tidak bisa diringkas, tidak bisa diqasar. Nah, adikku, itulah pengertian tentang salat jamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir, dan pengertian dari qasar. Adikku, selanjutnya silakan kalian buka tugas kalian. Itu ada Pak Guru sudah bagikan tentang tugas kalian yang perlu kalian kerjakan, dan Pak Guru harapkan kalian bisa mengerjakan dengan sebaik mungkin, mencari jawaban dari referensi atau buku-buku atau modul yang lain selain yang Pak Guru siapkan. Boleh pakai Google ya untuk mencari informasi tentang salat jamak dan salat qasar. Nah, kemudian adik-adik silakan dikerjakan tugas yang Pak Guru berikan setiap kelompok. Untuk kelompok 1 silakan dikerjakan tugasnya, yaitu tugasnya adalah nomor 1. Pada suatu hari, kelompok 1 punya ini, tolong diperhatikan. Kelompok 1 silakan kerjakan, pada suatu hari Amirah bersama kedua orang tuanya pergi tamasyah ke Pulau Togean dengan menggunakan bus pariwisata. Kemudian Amirah berangkat dari rumahnya pukul 17.00 WITA dari terminal Mamboro dan diperkirakan sampai di tempat tujuan pada pukul 4.00 WITA. Nah, adik-adik, selama perjalanan ada 2 waktu sholat yang tidak dikerjakan oleh Amirah dan kedua orang tuanya. Jelaskan beberapa alternatif pelaksanaan sholat yang harus dilaksanakan oleh Amirah dan kedua orang tuanya. Itu untuk tugas untuk kelompok 1. Ya. Kemudian untuk kelompok 2, ya, Ahmad dan teman-teman merupakan supporter sejati Persipal. Ya, setiap kali ada pertandingan bola, mereka selalu berusaha menyaksikan pertandingan secara langsung.
Namun, sebagai seorang muslim, Ahmad dan teman-temannya tetap mengerjakan sholat walaupun dengan cara dijamak. Ahmad dengan teman-temannya mengerjakan salat zuhur, asar, dan maghrib dengan cara dijamak. Bagaimana menurut pendapatmu, maksudnya pendapat kalian adik-adikku, tentang apa kaitan dengan salat jamak yang dilakukan Ahmad dengan teman-temannya? Apakah sah? Ya, perlu dijelaskan adik-adikku. Selanjutnya nomor 3, adik-adikku. Untuk kelompok 3, ya, Pak Guru berikan tugas pada suatu hari. Tugasnya adalah pada suatu hari Fatimah dan teman-temannya mengadakan studi tour ke TMII Jakarta atau Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Ketika hendak melaksanakan sholat zuhur di Masjid Atin, Fatimah dan teman-temannya dihadapkan pada situasi masjid yang padat oleh jamaah. Padahal setelah dari TMII masih ada tujuan lain, yaitu berkunjung ke Monumen Nasional atau Monas di Jakarta Pusat. Jelaskan beberapa alternatif jawaban untuk memecahkan permasalahan tersebut. Jadi kelompok 3 silakan dikerjakan. Kelompok 4, kelompok terakhir. Nah, ini kelompok pilihan adik-adikku. Berdasarkan ketentuan syariat Islam, salat jama' dan qasar boleh dilakukan jika kita dalam perjalanan jauh dan perjalanannya bukan untuk kegiatan maksiat. Akan tetapi, pada suatu ketika Bapak Hafid melakukan salat zuhur dan asar dengan cara jamak takhir, padahal ia tidak sedang dalam perjalanan jauh. Alasan Pak Hafid melaksanakan sholat zuhur dan asar dengan cara jamak karena ia sedang mengantar istrinya yang akan melahirkan di jalan yang terjebak macet. Bagaimana pendapatmu? Nah ini. Jadi Pak Guru berikan waktu ya 10 menit. Silakan dicari jawabannya. Boleh lihat referensi-referensi yang lain. Nah, waktunya 10 menit saja. Pak Guru tunggu, dan setelah itu kalian akan mempresentasikan jawaban-jawaban kalian, dan Pak Guru akan minta pada kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Ya, silakan dikerjakan. Ya, adik-adikku, telah selesai kita melaksanakan proses pembelajaran tentang salat jamak dan salat kasar. Dari kelompok 1 telah mempresentasikan jawabannya. Kelompok 2 telah mempresentasikan juga jawabannya. Kelompok 3, kelompok 4 juga sudah. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya. Selanjutnya adik-adik, Pak Guru ingatkan kembali, dalam pembelajaran ini kita akan menarik kesimpulan bahwa salat jamak adalah salat yang digabungkan, salat fardu yang digabungkan, salat zuhur dengan salat asar, salat maghrib dengan salat isya. Kemudian salat jamak terbagi atas 2, yaitu salat jamak takdim dan salat jamak takhir. Selanjutnya, selain salat jamak, ada juga rukhsah atau kemudahan yang Allah berikan dalam sholat, yaitu namanya qasar, yaitu meringkas salat fardu. Yang bisa diringkas itu adik-adik adalah hanya sholat zuhur, asar, dan isya. Ya, semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat dan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Pak Guru harapkan tidak ada alasan kalian untuk tidak sholat 5 waktu. Karena itu sangat penting ya untuk kebahagiaan kita, kehidupan kita, baik di dunia dan di akhirat. Adik-adikku, sebelum Pak Guru menutup pembelajaran ini atau mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita sama-sama berdoa yang dipimpin oleh Pak Guru sendiri. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma harinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.